Gak kerasa ya, tahun 2021 bakalan selesai bentar lagi. Nah, di tahun depan, 2022, kayaknya belum ada tanda-tanda nih harga VGA mengalami turunan. Tapi setidaknya ada beberapa VGA di rentang harga 800 hingga 1 juta yang masih oke kok untuk dimainkan di tahun 2022. Apa aja? Ini list VGA-nya. Kita mulai dari kubu Nvidia. Yang pertama ada GTX 550 Ti 1GB 198-bit DDR5. VGA ini diluncurkan pada tahun 2011 dan ditujukan bagi para gamer yang ingin memainkan game berat tapi harganya masih ramah di kantong. Dari bentuk fisiknya, VGA ini nggak terlalu besar sih ukurannya, jadi cukup ringkas dengan satu fan. Nggak ada masalah kalau misal pun ditaruh di casing micro ATX, jadi masih cukup. Untuk outputnya, rata-rata terdiri dari 2 DVI dan 1 mini HDMI. Spesifikasi pentingnya, punya VRAM sebesar 1GB dengan tipe memori DDR5 dan berjalan di 192-bit memory bus. Nggak terlalu besar sih VRAM-nya, cuma 1GB. Tapi VGA ini punya keuntungan dengan memori yang sudah kencang DDR5. Bandwidth-nya juga lumayan kok. Oh ya, jangan lupa TDP VGA ini lumayan tinggi ya, ngabisin 116 watt listrik. Jadi butuh 6 power pin. Pastikan power supply kamu cukup dan punya power pin VGA. Lanjut ke VGA selanjutnya. Ada GTX 651GB 128-bit DDR5. VGA ini datang juga sebagai alternatif VGA murah satu tingkat di atas GTX 550 Ti dan diharapkan bisa main game AAA dengan lancar. Dari bentuk fisiknya sama dengan GTX 550 Ti, VGA ini juga ringkas dan banyak pabrikan juga hanya menyertakan satu fan. Outputnya hampir mirip seperti GTX 550 Ti, yaitu mini HDMI dan DVI. Punya VRAM sebesar 1GB DDR5 dan berjalan di bandwidth sekitar 80GB per second. Mendukung juga game hingga DirectX 12 dan VGA ini menjadi keuntungan dibandingkan VGA GTX 550 Ti yang hanya mendukung DirectX 11. Penggunaan listriknya justru lebih hemat, biarpun masih memakai 6 pin power. TDP-nya hanya 65 watt. Jadi power supply sebesar 400 watt pun udah cukup lah untuk dipakai. Lanjut ke ATI Radeon atau di AMD. Yang pertama adalah HD 5870 1GB DDR5. Oke, VGA ini memang termasuk VGA Sultan pada zamannya di 2009. Bentuknya besar ya dan panjang,
mungkin butuh 2 slot PCI untuk naruh di motherboard kamu. Bentuknya rata-rata sama ya dari semua pabrikan, mengikuti reference dari AMD dengan satu fan. Punya VRAM sebesar 1 GB DDR5, memiliki busnya 256 bit dan bandwidth di atas 150 GB per second. VGA ini jelas letaknya di atas GTX 65 Ti dan RX 550. Untuk output yang didukung ada DVI, HDMI, dan DisplayPort. Lengkap ya, sesuai dengan monitor pada saat ini. Tapi yang sangat disayangkan dari VGA ini, seperti yang sudah-sudah, kalau ATI atau AMD pada zaman dulu kalau memang VGA high-end sangat boros daya. Gitu juga dengan VGA ini. VGA ini butuh daya 180 watt dan harus ditopang pakai 2 kali 6 pin power VGA. Power supply-nya juga jangan abal-abal deh, dan harus minimal 500 watt. Oh ya, satu lagi kekurangannya, VGA ini juga mentok dukung game sampai DirectX 11 aja. Jadi untuk game yang DirectX 12 belum didukung oleh VGA ini. Lanjut ke list terakhir. Dari AMD ada R7 250 2GB DDR5. Ya sebenarnya yang versi 1 GB juga ada sih daripada 2 GB, tapi harganya nggak beda jauh. Dan yang paling penting untuk VGA R7 250 ini merupakan yang paling hemat di antara VGA sebelumnya. Cuma punya TDP sebesar 65 watt tanpa power pin. Bentuk VC-nya kecil. Beberapa pabrikan mungkin hanya menyertakan satu fan di VGA-nya tanpa cover body. Untuk outputnya termasuk lengkap, ada VGA, DVI, dan HDMI. Untuk performanya sendiri, dengan VRAM sebesar 2 GB, bandwidth-nya sebesar 70 GB per second dengan dukungan DirectX hingga versi 12. Posisi VGA ini memang masih di bawah GTX 550 Ti sih,